Lanjut untuk bagian D. Di sini diketahui hiperbola melalui titik 1, akar 3 dan asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus 2X. Jadi untuk bagian D, di sini kita asumsikan bahwa titik ini dia berpusat, hiperbola ini berpusat di titik 0,0 dan membuka horizontal ataukah dia membuka secara vertikal. Jadi ada dua kemungkinan, tapi tetap dia berpusat di titik 2,0, tapi kemungkinan dia terbuka di horizontal atau terbuka secara vertikal. Nah, mari kita lihat untuk yang terbuka secara horizontal. Kalau dia terbuka secara horizontal, maka persamaannya seperti ini. B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke. Nah, bentuk asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus B per A. B per A itu tadi di sini Y asimptotnya adalah plus minus 2. B per A sama dengan 2. Jadi B-nya sama dengan 2A. Sehingga B kuadratnya sama dengan, kalau kiri kita kuadratkan maka kanan juga kita kuadratkan. B kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 4A kuadrat. Nah, kita substitusi B kuadrat sama dengan 4A kuadrat dan titik 1, akar 3 pada persamaan hiperbola, pada persamaan ini. Jadi kita substitusi B kuadrat, kita dapat B kuadrat 4A kuadrat. Jadi 4A kuadrat dikali X nya 1. Ini adalah titik X dan ini titik Y. Jadi kita ganti X nya sama dengan 1 kuadrat dikurang A kuadrat, ini kita belum tahu nilainya berapa. Jadi kita tetap tulis A kuadrat dikali B kuadrat akar 3 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 4A kuadrat, atau 4A kuadrat dikurang 3 akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 3A kuadrat sama dengan 4A pangkat 4. Nah, 4A kuadrat dikurang 3A kuadrat, jadi nilainya adalah 1A kuadrat sama dengan 4A pangkat 4, sehingga A pangkat 2 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita substitusi A kuadrat ini pada ini B kuadrat dikurang 4A kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 4 kuadrat. B kuadrat sama dengan 4A kuadratnya 1/4. 4 kali 1/4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Jadi kita dapat B kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga bentuk persamaannya nanti ini sudah ada ya. Ini sudah ada B kuadrat dan ini sudah ada A kuadrat. Bentuk persamaan kalau dia terbuka secara horizontal. Kalau dia terbuka secara horizontal, maka B kuadrat tadi 1 dikali X kuadrat dikurang A kuadrat 1/4 dikali Y kuadrat sama dengan 1/4 dikali 1, atau X kuadrat dikurang 1/4 Y kuadrat sama dengan 1/4. Nah, ini adalah bentuk persamaan kalau dia berpusat di titik 0,0 dan terbuka secara horizontal. Nah, bagaimana kalau dia terbuka secara vertikal? Kalau dia terbuka secara vertikal, persamaannya seperti ini. B kuadrat Y kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, jadi bentuk asimptotnya Y sama dengan plus minus A per B. Jadi A per B sama dengan 2. A-nya sama dengan 2B. Jadi A kuadrat sama dengan 4, sama seperti tadi, A kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Nah, kita substitusi A kuadrat sama dengan 4B kuadrat pada titik tadi. Ini titik X, Y pada persamaan hiperbola. Sehingga B kuadrat dikali akar 3 Y, tadi ini Y, akar 3 kuadrat dikurang 4 B kuadrat dikali 1 kuadrat sama dengan 4B kuadrat dikali B kuadrat.
Jadi akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. 3 dikali B kuadrat dikurang 4 B kuadrat sama dengan 4B pangkat 4. 3B pangkat 2 dikurang 4B pangkat 2 sama dengan min B pangkat 2 sama dengan 4B pangkat 4. Jadi B pangkat 2 sama dengan min 1/4. Nah, A kuadrat sama dengan, ini B 1/4 kita substitusi pada persamaan ini. A kuadrat sama dengan 4B kuadrat. A kuadrat sama dengan 4 dikali B kuadrat min 1/4. Sehingga 4 kali min 1/4 sama dengan min 1. Sehingga kita dapat A kuadrat ini. A kuadrat sama dengan min 1. Sehingga persamaan hiperbolanya seperti ini. Min 1/4, jadi B kuadrat tadi, B kuadrat kita dapat min 1/4. Min 1/4 dikali Y kuadrat dikurang A-nya tadi ini A. Ini A kuadrat. A kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Min 1x kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, ini sama saja dengan B kuadrat A kuadrat. Jadi min 1/4 dikali min 1. Jadi ini min 1/4 Y kuadrat, kemudian min kali min positif X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1/4. Jadi ini bentuk persamaannya kalau dia terbuka secara vertikal, membuka vertikal. Jadi ada dua tadi, bahwa kemungkinan dia membuka secara horizontal atau kemungkinan dia membuka secara vertikal. Nomor 3, tentukan fokus, eksentrisitas, panjang latus rektum, dan persamaan direktris dari hiperbola 4x kuadrat dikurang 25y kuadrat sama dengan 100, dan bagian B 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 16x sama ditambah 18y sama dengan 29. Oke. Bagian A 4x kuadrat dikurang 25y kuadrat dikurang 100. Ini kita ubah ke bentuk standar menjadi bentuk umum, karena kelihatannya ini dia berpusat di titik 0,0, sehingga bentuk umumnya B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kalau yang ini kita ubah menjadi bentuk persamaan yang seperti ini, maka bentuknya ini 4 kita ubah menjadi 2 kuadrat dikali X kuadrat dikurang 25, ini bisa diubah menjadi 5 kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya titik fokus. Rumus titik fokus adalah plus minus C, N. C-nya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya tadi 5, 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25, kemudian 2 pangkat 2, 4. 25 tambah 4, 29. Jadi C-nya sama dengan akar 29. Sehingga titik fokus dari hiperbola ini adalah plus minus akar 29,0. Nah, untuk eksentrisitasnya, rumus E sama dengan C per A. C-nya tadi akar 29. Akar 29 per A-nya adalah 5. Lalu panjang latus rektum. Panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A. B-nya tadi kita dapat, B-nya adalah 2, sehingga 2 dikali 2 pangkat 2 per 5. 2 pangkat 2 adalah 8 dikali 2, nilainya 2 pangkat 2, 4 dikali 2, 8. Jadi 8 per 5. Itu adalah panjang latus rektumnya. Selanjutnya persamaan direktrisnya A per E. A-nya berapa? A-nya tadi kita dapat, A-nya adalah 5. Kemudian E-nya tadi ini. E-nya adalah akar 29 per 5. Jadi ini kita selesaikan 5 per, ini per yang besar panjang per akar 29 per 5.
Jadi nilainya adalah 25 per akar 29. Kalau ini kita rasionalkan penyebutnya, ini kita kali akar 29 per akar 29. Maka kita dapat 25 akar 9 per 29. Tunggu dulu. Semangat. Untuk bagian B, 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 16x ditambah 18y sama dengan 29. Kalau bentuknya seperti ini, maka persamaannya titik pusatnya M, N. Maka nanti bentuk umumnya seperti ini, B kuadrat dikali X dikurang M kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y dikurang N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke. 4 ini, persamaan yang pertama ini kita selalu kumpulkan yang bervariabel sama. 4x kuadrat dikurang 16 ke sini, 16x dikurang 9y kuadrat ditambah 18y sama dengan 29. Oke. Kita keluarkan 4-nya kita keluarkan, maka 4x kuadrat 16 dibagi 4, 4x dikurang 9 dikali y kuadrat dikurang 2y sama dengan 29. Persamaan ini bentuknya sama, cuma disederhanakan saja. Nah, seperti biasa bahwa di sini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Kemudian kalau di sini adalah persamaan linear yang dikuadratkan. Nah, untuk bisa mengubahnya ke bentuk persamaan kuadrat, persamaan ini sama dengan bentuk seperti ini, maka kita gunakan rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi seperti biasa kita mulai dari nilai X. X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Di sini perhatikan, di sini X kuadrat dikurang 4X ditambah, karena di sini min 4, berarti min 4 per 2 di pangkat 2 sama dengan 0 ditambah min 4 per 2 pangkat 2. Sehingga X kuadrat dikurang 4X ditambah min 4 per 2 sama dengan min 2 pangkat 2, yaitu 4 sama dengan 0 ditambah 4. Ini bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. X dikurang 2 kuadrat sama dengan 0 tambah 4, 4. 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi X dikurang 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Lalu untuk bagian Y. Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 0. Y kuadrat dikurang 2Y ditambah ini min 2Y per 2 di pangkat 2 sama dengan 0 ditambah min 2 per 2 pangkat 2. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Persamaan kuadrat ini bisa kita ubah menjadi Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. 1 pindah ke kiri menjadi Y dikurang 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Kita substitusi persamaan-persamaan ini di persamaan awal tadi ini. Di persamaan ini, maka 4 dikali X kuadratnya ini sudah berubah menjadi X dikurang 2 kuadrat dikurang 4. Kemudian 9-nya ini 9Y kuadrat dikurang 2Y sudah berubah menjadi Y dikurang 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 29. Oke, kita kali masuk. 4 dikali X dikurang 2 kuadrat dikurang 4 kali 4 min 16 dikurang 9 kali Y dikurang 1 kuadrat min 9 kali min 1 9 dikurang 29. Bilangan konstan dan konstan ini kita pindahkan ke kanan, sehingga 4X dikurang 2 kuadrat dikurang 9Y dikurang 1 kuadrat ini sudah tidak ada, ini tambah 9, ini sudah tidak ada, sama dengan 29 ditambah 16 dikurang 9, sehingga kita dapat persamaannya adalah 4 dikali X dikurang 2 kuadrat dikurang 9Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 36.
Nah, ini kita sudah dapat persamaannya, kita sudah dapat bentuk persamaan. Maka dari sini kita sudah bisa tentukan apa-apa tadi itu, latus rectum, persamaan direktris, dan lain-lain. Jadi di persamaan ini kita bisa temukan nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 1. Jadi dia berpusat di titik 2,1. Oke. Tadi di titik fokusnya dikatakan rumus dari titik fokus hiperbola adalah M ditambah C dikurang N. Karena C-nya belum diketahui, maka kita gunakan rumus ini. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, sementara 2 kuadrat adalah 4. 9 tambah 4 adalah 13. Akar 13. Jadi C-nya sama dengan akar 13. Sehingga titik fokusnya pada hiperbola ini adalah 2 plus minus akar 13,1. Nah, terus eksentrisitasnya E-nya sama dengan C per A. C-nya adalah akar 13, kemudian A-nya adalah 3. Jadi akar 13 per 3. Lalu berikutnya ini 1, ini 2, 1, ini 2 dan ini 3. Panjang latus rectum. Panjang latus rectum itu rumusnya adalah 2B kuadrat per A. 2 dikali B. B kuadratnya adalah 2. 2 pangkat 2 per A-nya 3. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 2 kali 4 adalah 8 per 3. Itu panjang latus rectumnya 8 per 3. Lalu persamaan direktrisnya. Persamaan direktris M plus minus A per E. Tadi kita dapat M-nya adalah 2. M-nya 2 plus minus A-nya 3. Kemudian E-nya, eksentrisitas, adalah 13 per 3. Sehingga 2 plus minus, ini kita selesaikan, nilainya adalah 9 per akar 13. 2 plus minus, kita rasionalkan penyebutnya. Kalau merasionalkan penyebut, kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 13 per akar 13. Sehingga kita dapat 9 akar 13 per akar 13 kali akar 13, nilainya adalah 13. Sehingga persamaan direktrisnya adalah 2 plus minus 9 akar 13 per 13.